Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada subuh ini kita membacakan buku tanya jawab dari Majelis Tajih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Para jamaah salat subuh masjid muslimin yang dirahmati Allah, kali ini kita membacakan buku bab 6, buku jilid 6 bab 1 mengenai air mustakmal. Pertanyaannya, pada waktu dulu setiap masjid atau langgar mempunyai kolam tempat air. Di kolam itulah kaum muslimin berwudu, mandi, berkumur-kumur dan sebagainya. Semua yang telah dipakai itu kembali masuk kolam, kemudian dipakai orang lagi. Seberapa jauh air yang telah dipakai untuk bersuci itu dapat dipakai lagi untuk bersuci atau air mustakmal? Dijawab oleh Majelis Tajih, mengenai air yang boleh dipakai untuk bersuci seperti untuk berwudu, mandi wajib, mandi sunat dan sebagainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerangkan bagaimana seharusnya tempat air itu dan bagaimana air itu dialirkan, seperti dengan menggunakan kolam, menyalurkan dengan pipa dan sebagainya. Hal itu semua diserahkan kepada kaum muslimin. Beliau hanya menerangkan sifat-sifat air yang boleh digunakan untuk bersuci, seperti air hujan, air laut, air danau, air kali dan sebagainya. Bahkan Rasulullah membolehkan kaum muslimin untuk bersuci dengan air yang telah digunakan untuk bersuci. Berdasarkan hadis An Abdullah bin Umar qala si'a'u war-rijalu yatawadda'una ala ahdi Rasulillah fi ina'in wahidin wa yushri'una fihi jami'a. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, ia berkata, adalah perempuan-perempuan dan laki-laki pada masa Rasulullah berwudu pada bejana yang satu, maka semuanya menggunakan air itu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian lagi ada hadis Al-Maimunah qalat kuntu yasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin minal jannabah, yang artinya diriwayatkan dari Maimunah, ia berkata, aku dan Rasulullah pernah mandi janabah dari satu bejana. Ditahrizkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Kemudian lagi ada hadis lagi Ar-Rubai binti Muawwid wa qalat anna Rasulullah masahara sahum min ma'in kana biyadi, yang artinya diriwayatkan dari Ar-Rubai binti Muawwid, ia berkata bahwasanya Rasulullah menyapu atau mengusap kepalanya dalam berwudu dari kelebihan air yang ada di tangannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud dengan lafaz Abu Daud. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa
yang telah dipakai untuk bersuci itu boleh dipakai untuk bersuci lagi, asal tidak bercampur aduk dengan najis atau benda-benda haram dan mempunyai sifat-sifat air. Jika telah berubah sifat-sifatnya seperti telah berubah bau dan warnanya, maka air itu tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi. Di Indonesia dapat ditemui lebih banyak air dibanding negara-negara lain, sehingga orang-orang Islam yang tinggal di Indonesia rata-rata tidak mempunyai masalah terhadap air. Kita masih dapat memilih air yang paling bersih untuk bersuci, atau berusaha pada setiap bersuci dengan air yang bersih, seperti dengan menggunakan pipa dan keran air sumur dan sebagainya. Tentu inilah yang lebih baik. Di daerah lain, terutama di daerah tandus seperti di daerah padang pasir, air sangat berharga. Karena itu orang harus berhemat dengan air. Karena itu tuntunan Rasulullah tentang air untuk bersuci itu adalah sangat tepat dan tidak memberatkan, terutama bagi orang yang tinggal di daerah yang kurang airnya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, usikum wa nafsi bittaqwallah wa bil taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.